Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Syahrin Syakbani dengan NIM 130121327. Di sini, saya ingin mempresentasikan infografis tentang manajemen proyek TIK. Yang pertama, definisi dari manajemen proyek TIK itu sendiri. Jadi, apa sih manajemen proyek TIK itu? Manajemen proyek TIK adalah sebuah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan juga pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan dari awal perencanaan. Nah, manajemen proyek TIK ini sendiri memiliki karakteristik yang membentuk landasan dari manajemen ini. Yang pertama tuh dia bersifat sementara. Kalau misalnya bersifat yang jangka panjang itu bisa disebut dengan operasi. Nah, yang kedua membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Nah, bisa aja sumber dayanya ini lintas departemen dalam organisasi. Jadi dalam proyek TIK kita bakal sering memerlukan bantuan dari berbagai bidang untuk kolaborasi yang efektif. Nah, yang ketiga memerlukan perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, proyek TIK itu bisa berantakan. Menciptakan roadmap dari awal sampai akhir itu kunci dari mengarahkan proyek menuju suatu keberhasilan. Nah, yang keempat, mempunyai target yang objektif dan harus bisa dicapai. Setiap proyek TIK itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Ini bakal menjadi pijakan bagi semua keputusan dan tindakan yang diambil selama proses berlangsung. Nah, yang kelima, sumber daya yang dilibatkan ini terbatas. Dalam sebagian besar kasus, sumber daya yang dapat dialokasikan untuk proyek TK itu terbatas. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien. Nah, selanjutnya kita tinjau jenis organisasi yang umum dipakai dalam manajemen proyek TIK. Ada tiga. Yang pertama tuh organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional ini setiap departemennya tuh akan bertanggung jawab atas bagian proyeknya. Nah, yang kedua, organisasi matriks. Tim proyek dibentuk dengan anggota dari berbagai departemen kalau matriks. Nah, yang ketiga, organisasi proyek. Organisasi proyek ini tim proyek yang independen dibentuk untuk menangani proyek. Nah, selanjutnya ada proses manajemen proyek. Yang proses pertama itu ada proses inisiasi. Dia ini memberikan gambaran global suatu proyek. Nah, tujuannya untuk menetapkan manajer proyek serta menentukan tujuan proyek secara rinci atau detail. Nah, lanjut ke proses selanjutnya ada proses perencanaan. Nah, di proses perencanaan ini akan mendeskripsikan lebih detail lagi dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Tujuannya itu untuk membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, lalu dana yang dibutuhkan akan diestimasi, dan juga menentukan prosedur atau mekanisme pengontrolan proyeknya. Nah, outputnya itu akan berupa seperti scope statement atau juga kontrak tim. Nah, lanjut ke proses selanjutnya ada proses eksekusi. Di sini itu bakal pengeksekusian hasil dari perencanaan yang sebelumnya. Tujuannya itu untuk merealisasikan perencanaan proyek yang sudah ditentukan di awal dan juga mengkoordinasi kinerja tim proyek. Lalu masuk ke proses selanjutnya, proses pengawasan dan pengontrolan. Di sini tuh akan mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan atau belum. Tujuannya itu untuk memastikan pencapaian proyek itu sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Outputnya tuh biasanya berupa progress report. Nah, lanjut ke proses terakhir yaitu proses penutupan. Di sini tuh memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Tujuannya untuk mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal dan mengakhiri semua penugasan anggota tim. Outputnya berupa arsip proyek ataupun lesson learned. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari infografis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.